Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 3 tentang kerangka konseptual audit sektor publik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mulaito Kalbi sebagai moderator, dan rekan saya Isnaini Ambarayu, Wirda Mutia, dan Kurniawati Setiasih. Langsung saja, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Isnaini Ambarayu. Baik, perkenalkan nama saya Isnaini Ambarayu. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai kerangka konseptual audit sektor publik yang di dalamnya yaitu ada kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas, keberadaan dan peran komite audit, pengajuan audit sektor publik yang terdiri dari term of reference, investigasi dan pelaporan, kemudian akan dibahas pula mengenai akun dan asersi dalam pengendalian audit sektor publik, dan yang terakhir yaitu siklus audit sektor publik. Yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas audit. Dalam hal ini, pengendalian kualitas audit yang dimaksud adalah kualitas audit sektor publik, yang pelaksananya harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurut General Standard in Governance Auditing and Standard with Ethical Significance bahwa tugas dan tanggung jawab tertinggi adalah penting untuk konsep akuntabilitas publik. Lembaga audit harus berlaku memenuhi metodologi audit dan praktik kualitas tertinggi. Auditor harus waspada atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kelemahan pengendalian. Sebagai contoh, di Indonesia, standar pengendalian mutu atau kualitas kantor akuntan publik memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAP. Terdapat unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultansi meliputi. Yang pertama itu ada independensi. Ini berkaitan dengan meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensinya. Kemudian yang kedua itu ada penugasan personil, meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud. Kemudian ada konsultasi, ini meyakinkan bahwa personil akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang memadai. Kemudian yang keempat itu ada supervisi, ini meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Kemudian ada pemekerjaan atau hiring, ini meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Kemudian ada pengembangan profesional, ini meyakinkan bahwa setiap personil memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP yang memberikan pengetahuan memadai bagi personilnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk memajukan karir mereka di KAP. Kemudian yang selanjutnya itu ada promosi. Ini meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Kemudian ada penerimaan dan keberlanjutan klien. Ini menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian. Kemudian yang terakhir itu ada inspeksi. Ini meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan secara efektif. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kurniawati Setiasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Isnaini Ambarayu. Untuk materi yang selanjutnya ialah keberadaan dan peran komite audit. Komite audit harus mendukung tujuan organisasi, bagian akuntansi di dalam organisasi dengan mengkaji kelengkapan bukti dalam rangka memenuhi kebutuhan, keandalan, dan integritas dari bukti-bukti yang ada.
Prinsip penerapan komite audit yang baik menurut sumber National Audit Office Online. Yang pertama, peran komite audit. Yang kedua, keanggotaan, independensi, objektivitas, dan pemahaman. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, lingkup kerja. Dan yang kelima, komunikasi. Pengujian audit sektor publik terbagi atas 3 fase. Yang pertama, fase term of reference. Fase acuan atau reference terdiri dari 7 konsep, yaitu yang pertama, nilai sosial, yang kedua, keterkaitan dengan perencanaan, anggaran, dan pengendalian manajemen, yang ketiga, akuntabilitas, yang keempat, kriteria, yang kelima, lingkup investigasi, yang keenam, tujuan, yang ketujuh adalah batasan-batasan. Fase yang kedua ialah fase investigasi. Menurut Cut James 1988, ada pada 9 konsep dan konsep ke-10 berikut yang menghubungkan dari fase investigasi kepada fase pelaporan. Yang pertama, pengetahuan akan lembaga yang diaudit. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, bukti. Yang keempat, verifikasi. Yang kelima, asumsi. Yang keenam, asersi. Yang ketujuh, kecukupan. Yang kedelapan, penyesuaian. Yang kesembilan, metode. Dan yang ke-10 adalah kelayakan. Fase yang ketiga ialah fase pelaporan. Konsep terkait informasi dalam fase pelaporan terbagi dalam 6 kategori, yaitu yang pertama, tipe laporan. Kategori pertama terkait dengan berbagai tipe laporan keuangan yang ada. Yang kedua, lingkup laporan. Kategori kedua adalah lingkup laporan audit. Meminta auditor untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang telah dilaporkan kepada negara yang pengujiannya dilakukan dengan mengacu standar audit berterima umum serta dilaksanakan melalui tes dan prosedur tertentu. Yang ketiga, opini. Konsep ketiga terkait opini auditor yaitu peminatan auditor yang menggambarkan apakah informasi laporan disajikan dengan secara wajar sesuai dengan dasar pengungkapan akuntansi dan apakah penerapan dasar akuntansi telah konsisten dengan periode terdahulu. Yang keempat, reservasi. Konsep keempat mengidentifikasi beragam bentuk reservasi yang dapat digunakan auditor dalam laporan audit. Yang kelima, pengendalian internal atau manajemen. Konsep kelima terkait dengan kebebasan menentukan tujuan atas rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki pengendalian internal. Yang keenam adalah tindak lanjut audit. Konsep terakhir adalah terkait dengan pertanyaan bagaimana tindak lanjut audit. Konsep-konsep kelayakan dan kewajaran mengacu pada informasi pada fase investigasi dan bayangan pada fase pelaporan audit selanjutnya berdasarkan pada akar standar umum. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wirda Mutia. Baik, terima kasih untuk Kurniawati Setiasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akun dan asersi dalam pengujian audit sektor publik. Yang pertama, akun pendapatan. Akun pendapatan bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan organisasi. Pemeriksaan atau siklus pendapatan mencangkup pemeriksaan pendapatan organisasi, dana perimbangan, dan yang ketiga pendapatan lainnya. Pendapatan organisasi contohnya seperti pos pajak daerah, retribusi laba, bagian laba, dan lain sebagainya. Yang kedua, dana perimbangan mencangkup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan. Yang ketiga, pendapatan lain-lain yang sah sesuai lingkup pemeriksaan tersebut, maka koreksi dilakukan atas salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kemudian, adanya risiko bawaan siklus pendapatan pada banyak organisasi sektor publik. Yang pertama, volume transaksi yang selalu tinggi, dan yang kedua, masalah
akuntansi yang berkembang. Tingginya volume transaksi dan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi. Kemudian yang kedua, masalah akuntansi yang berkembang, yaitu kesalahan pembukuan atau penyajian saldo awal tahunan. Yang kedua, kesalahan pembukuan atau penyajian pendapatan daerah. Yang ketiga, kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo akhir tahun. Yang keempat, kesalahan penyajian dalam laporan daftar lampiran perhitungan anggaran. Yang kelima, kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor. Yang kedua yaitu akun belanja, di mana tujuan audit dari siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing divisi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas 5 kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama, siklus belanja organisasi sektor publik mencakup berbagai proses dan keputusan. Yang kedua, risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi adalah tinggi. Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus belanja ini, yang pertama, volume transaksi yang selalu tinggi, pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. Yang ketiga, pembelian aset yang tidak perlu, dan yang keempat, masalah akuntansi yang berkembang. Kemudian, untuk yang ketiga, tingginya volume transaksi akan membesar kemungkinan terjadi salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi kemungkinan bahwa organisasi sektor publik melakukan pembelian aset yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, tingginya resiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah pertimbangan manfaat biaya. Pengujian pengendalian tergantung pertimbangan manfaat biaya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyati Kolbi. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang ketiga ada akun aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi dan tidak untuk dijual belikan serta digunakan lebih dari 1 tahun atau periode akuntansi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti yang tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan, seperti yang telah disebutkan di atas. Yang kedua yaitu ada akun jasa personalia. Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya merupakan komponen biaya untuk hampir di semua entitas. Masalah selanjutnya adalah penggajian, pimpinan atau eksekutif organisasi sektor publik dan pegawai atau pekerjanya. Kompensasi tersebut meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji. Selanjutnya, akun pembiayaan atau investasi. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga dapat berupa penanaman dalam surat berharga yang termasuk aktiva lancar maupun bukan aktiva lancar. Investasi surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti capital gain. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Di samping investasi sementara, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dengan wujud surat berharga jangka panjang.
Surat berharga yang dipegang atau dipunyai sebagai investasi jangka panjang bisa jadi material baik neraca maupun laporan surplus defisit. Investasi surat berharga jangka panjang pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar, sehingga amat berpengaruh bagi neraca. Di samping itu, pendapatan maupun kerugian akibat investasi jangka panjang terkadang besar nilainya, sehingga sangat material bagi neraca. Lalu, resiko salah saji pada transaksi penanaman investasi organisasi sektor publik pada umumnya rendah karena transaksi yang jarang terjadi. Lebih dari itu, pengendalian internal atas transaksi ini pada umumnya efektif, karena satu atau lebih pihak dari manajemen pemerintahan daerah berpartisipasi dalam transaksi. Strategi audit sangat bergantung frekuensi transaksi penanaman investasi. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai primarily substantive approach atau pendekatan mengutamakan pengujian substantif. Sebaliknya, apabila frekuensi sangat tinggi, maka auditor menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung. Selanjutnya, akun saldo kas. Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Entitas harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan organisasi sektor publik atau siklus belanja. Pengeluaran kas tersebut meliputi pengeluaran untuk memperoleh sumber daya manusia atau siklus daya di siklus jasa personalia. Siklus investasi juga berkaitan erat dengan siklus kas. Entitas yang menanamkan investasi harus mengeluarkan sejumlah uangnya untuk membeli saham atau surat berharga lain. Investasi tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya akan menambah kas. Saldo kas meliputi kas di tangan dan disimpan dalam entitas kas di bank dan dana tertentu yang disisihkan, seperti dana kas kecil. Adapun tujuan audit saldo kas yaitu untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian, yaitu saldo kas tercatat benar-benar eksis pada tanggal neraca. Yang kedua, asersi kelengkapan, yaitu saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi yang telah terjadi, dan transaksi kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Hak legal atas seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian, yaitu saldo kas tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai skedul pendukungnya. Dan yang terakhir, asersi pelaporan dan pengungkapan, yaitu saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca. Selanjutnya, siklus audit sektor publik. Survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi yang akan diaudit. Tahapan selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri atau organisasi yang akan diaudit. Lalu pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit. Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang di dalam program audit. Suatu program audit akan berisi tujuan audit untuk tiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber bukti audit, deskripsi mengenai kesalahan atau error. Lalu ada pelaksanaan audit sektor publik. Setelah mendapat surat tugas akan dimulailah salah satu tahapan dalam proses audit, di mana auditor akan mengembangkan suatu program audit, menilai keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Lalu ada pembuatan daftar temuan. Sudah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dan penyampaian pendapat nantinya. Lalu ada komunikasi temuan dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan-temuan auditor di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Setelah hasil temuan auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan laporan
hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.